Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imratus Solihah Rahmadani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari semester 2 kelas C. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Untuk yang pertama, apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia, kemudian jelas dan mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Nah, kalimat efektif ini memiliki struktur kata yang benar, kemudian ketepatan pemilihan kata, juga ejaan yang benar sesuai dengan EYD. Nah, teman-teman, syarat-syarat kalimat efektif itu antara lain. Yang pertama, kalimat efektif itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kemudian, sebuah kalimat efektif minimal terdiri atas subjek kemudian predikat. Kemudian, sebuah kalimat efektif itu tidak boleh bertele-tele atau pemborosan kata ya. Kemudian yang terakhir, kalimat efektif itu tidak boleh ambigu. Nah, untuk hal yang selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Untuk yang pertama, ciri-ciri kalimat efektif ialah harus sesuai dengan kaidah kefokusan. Nah, kaidah kefokusan ini pada kalimat efektif harus memiliki subjek kemudian predikat yang jelas. Kemudian, pada kalimat efektif tidak boleh dibulak-balikan antara subjek kemudian predikat. Jadi harus urut ya, subjek dulu kemudian predikat. Kemudian dalam sebuah kalimat efektif tidak bisa dikatakan efektif jika tidak ada subjek sama predikat ya. Jadi harus menggunakan subjek kemudian predikat. Nah, contohnya, ibu memasak sayur di dapur. Ibu itu sebagai subjeknya, kemudian predikat itu memasak, kemudian sayur itu menjadi objek, di dapur itu menjadi keterangan tempat. Jadi itu berurutan ya, jadi subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Jadi harus berurutan. Itulah yang bisa dikatakan kalimat efektif. Jika kita mendengarkan kalimat efektif, kita itu langsung memahami apa yang dikatakan oleh pembicara. Itu namanya kalimat efektif. Jadi langsung mudah dipahami oleh pendengarnya. Begitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, sebuah kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri harus kesejajaran atau sejajar. Kalimat efektif itu harus memiliki bentuk yang sejajar. Nah, artinya itu kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya harus menggunakan kata benda. Kemudian jikalau bentuk pertama itu menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya itu harus menggunakan kata kerja juga. Nah, pada intinya teman-teman, jika kita membuat sebuah kalimat, kita itu harus membuat kalimat dengan kata yang sejajar. Seperti halnya kita membuat kalimat dalam sebuah paragraf ya, satu paragraf itu harus sejajar bentuknya. Jadi dalam satu paragraf itu bentuknya harus sama. Jadi harus menggunakan satu bentuk saja, satu paragraf satu bentuk. Jadi dalam satu paragraf kita menggunakan satu bentuk, yaitu kata kerja, contohnya seperti itu. Beda hal lagi jika memasuki paragraf yang selanjutnya, itu kita bisa berbeda lagi bentuknya, itu tidak apa-apa. Yang penting dalam satu paragraf itu kalimatnya bentuknya harus sama ya teman-teman. Begitu maksudnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh paragraf yang di dalamnya mengandung kalimat dengan bentuk yang sama, yaitu saya di sini memakai bentuk kata kerja. Nah, perhatikan ya teman-teman, saya akan mulai membacakannya.
Hari ini saya mengisi kegiatan di rumah dengan mendekorasi kamar. Hal pertama yang saya lakukan adalah dengan memilah-milah barang yang layak pakai dan tidak layak pakai. Setelah itu, saya menyapu lantai dan juga membersihkan dinding dari kotoran debu. Hal selanjutnya yang saya lakukan ialah mengecat dinding kamar bersama bapak saya. Saya mengecat dinding kamar memakan waktu yang cukup lama hingga sore hari. Kemudian hal terakhir yang saya lakukan adalah membersihkan lantai dari sisa-sisa cat yang berceceran. Karena saya merasa cukup lelah, akhirnya saya melanjutkan kegiatan pada esok hari. Baiklah, seperti itu ya teman-teman. Contohnya pada penerapan di paragraf ini, saya mengambil satu kalimat saja. Hari ini saya mengisi kegiatan di rumah dengan mendekorasi ulang kamar. Jadi pada kalimat ini saya menggunakan kata kerja. Mana saja sih yang kata kerja? Yaitu dengan mengisi. Itu kan termasuk kata kerja. Nah, jika diurutkan menurut SPOK, maka subjeknya yaitu saya, kemudian predikatnya yaitu dengan mengisi, kemudian objeknya yaitu kegiatan dengan mendekorasi ulang kamar. Seperti itu. Jadi bentuk kata yang saya pakai dalam paragraf ini ialah dengan bentuk kata kerja, yaitu atau dengan kalimat aktif. Begitu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Dan jikalau apa yang saya sampaikan masih ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf teman-teman. Karena di sini saya juga masih belajar. Dan jikalau ada kelebihan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian, terima kasih. Billahil hidayah wa taufiq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan yang lainnya. Dadah.